Ibu Bapak yang terhormat, selamat datang di webinar ini. Saya Jeremy Kumayas dari Kementerian Perdagangan. Pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai pemandu acara sekaligus moderator pada webinar ini. Untuk membuka secara resmi webinar ini, kami persilakan Bapak Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional untuk memberikan sambutan. Silakan Pak, terima kasih. Semoga seminar ini dan Trade Policy Review yang akan berlangsung bulan depan, dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, hindari penyakit, kenakan masker, dan banyak berdoa. Dan dengan demikian saya nyatakan webinar ini dibuka. Selamat berdiskusi, terima kasih. Just give you a brief introduction about trade policy review mechanism. And well, essentially it is a transparency mechanism. Objective is to achieving greater transparency in and understanding of the trade policies and practices of members. And the review takes place in the trade policy review body of the WTO. It is not a legal exercise. Unlike some other committees in the WTO, we don't really perform any legal exercises, and it is not a basis for enforcing obligations under WTO agreements or for dispute settlement purposes. And it is not to impose any new rules on members. TPRB meetings on a member's trade policy is based on the Secretariat's report on its own responsibility, mainly describes what has happened during the period under review. And there's a government report prepared by the member under review. It's mainly a forum for trade policies discussion in a non-confrontational, non-legalistic basis. It can give external and objective evaluation. At least it's a peer review mechanism, so you get to hear opinions of other members about your trade policies. And also Secretariat's assessment. That would entail like praise and concern expressed by other members. It is beneficial for the multilateral trading system. It increases transparency and illumination of significant trends at the national level concerning measures relevant to the WTO. Within the TPR, nobody approves or disapproves your trade policy or trade or related policies, but they are free to give you comments in the format of a free discussion. Within the trade policy review body, we don't discuss the sort of legal aspects of your policies. Cases where some members try to use TPR documents for the sake of dispute settlement that they were refused because it's against the rule. But I think this is a great opportunity for Indonesia to know concerns of other members. TPR Indonesia terakhir dilaksanakan tahun 2013 dan periode review atas kebijakan-kebijakan perdagangan Indonesia pada TPR kali ini adalah kebijakan pada kurun waktu 2014 hingga awal tahun 2020. Bisa dikatakan ini adalah periode masa pemerintahan Presiden Jokowi yang telah melahirkan banyak paket kebijakan ekonomi dan juga masa banyak pencapaian-pencapaian ekonomi. Proses pembahasan tanggapan atau klarifikasi PMRI atas konsep Sekretariat Report ini secara tidak langsung proses self-review atau refleksi dan ajang saling belajar antar kementerian lembaga instansi mengenai kebijakan-kebijakan terkait perdagangan yang berlaku selama 7 tahun terakhir. Salah satu tahapan penting juga yang perlu dipersiapkan dalam beberapa minggu ke depan adalah tahapan question and answer, di mana 163 negara anggota WTO berhak dan bahkan didorong untuk mengajukan pertanyaan kepada anggota WTO yang direview, yakni Indonesia, dan Indonesia dalam hal ini diwajibkan untuk merespon atau menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai informasi bahwa pada Trade Policy Review sebelumnya tahun 2013, Indonesia mendapatkan 741 pertanyaan dari 24 negara anggota. Penting sekali dilakukan koordinasi yang intens dan kuat antar kementerian dan lembaga terlibat TPR Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota WTO tersebut. Pertemuan atau sidang TPR Indonesia virtual atau hybrid.
kewajiban TPR ini adalah hal yang positif bagi Indonesia di WTO. Indonesia banyak kemajuan dan pencapaian selama 7 tahun, perlu dipublikasikan ke berbagai negara. Selain pencapaian, ini bisa menjadi bentuk reminder kepada kita semua atas hal-hal yang masih bisa dikembangkan dan dimajukan dari kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait perdagangan Indonesia ke depan. Suatu keterbukaan informasi saat ini merupakan suatu keniscayaan, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan transparansi ini, kita mengharapkan minimalisir asymmetric information. TPR ini merupakan suatu sarana penyampaian informasi dan juga promosi terhadap negara kita ini. Hal ini tentunya kita ciptakan suatu bentuk yang kita namakan dengan efisiensi pasar yang baik. Semuanya mendapat informasi yang baik sehingga pasarnya menjadi efisien. Peningkatan perdagangan dan investasi menjadi lebih baik. Bank Indonesia itu sudah menerapkan koordinasi, komunikasi, dan kebijakan merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting dan masuk ke dalam Bank Indonesia Policy Mix. Jadi Bank Indonesia itu menjadi sekretariat IRUN nasional di dalam menjaga persepsi positif terhadap negara kita ini. TPR ini menjadi salah satu input untuk penyusunan key message. Apa yang kita ingin sampaikan kepada investor, kepada pelaku pasar, serta masukan perumusan kebijakan RI ke depan. Ini adalah pengakuan dari dunia usaha bahwa memang trade policy di Indonesia sudah semakin membaik. Jadi satu contoh adalah tentunya mengenai OSS ini. OSS memberikan banyak sekali kemudahan. Memang kami catat masih ada di beberapa tektokan antara beberapa kementerian, salah satunya adalah e-commerce. Juga kita lihat perizinan di kawasan berikat juga berkurang dengan sangat signifikan dari 45 menjadi 3 izin. Saya kira kita berterima kasih kepada Dirjen PPI, Pak Iman Pambagio dan timnya karena selama beberapa tahun terakhir beberapa FTA telah berhasil di-conclude, terperbaiki. Yang pertama tentunya adalah pemerataan persebaran investasi. Investasi itu terpusatkan di Pulau Jawa, database nasional ya, untuk standar sertifikasi dan regulasi teknis. Dengan adanya data center mengcover ini semua, itu akan sangat memudahkan bagi para pengusaha kita. Jadi, dan bukan hanya data nasional kita, tapi juga data dari negara-negara tujuan bisnis kita. Ya, keterlibatan swasta dalam perundingan-perundingan FTA kita. Jadi sekarang ini setiap kali ada rencana perundingan, kami dihubungi oleh para perunding untuk dimintakan pandangan. Koordinasi saya kira semakin membaik ya. Kedutaan besar kita di Australia, ATC Perdagangan, ITPC. Kami sekarang dalam proses mendirikan Indonesia Trading House. Kita sudah mempunyai local partner, perwakilan kita di Australia. Intinya tujuannya adalah memfasilitasi pengusaha-pengusaha eksportir kita ya, yang akan masuk ke belahan-belahan dunia lain, dan kita menjadikan Australia sebagai pilot project itu. Jadi banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya belum tergali, walaupun kita sudah punya pengusaha yang ekspor ke sana, tetapi ternyata opportunity-nya masih sangat-sangat besar. Membantu pengusaha Indonesia untuk mengkritisi kebijakan perdagangan di negara lain yang menghambat aktivitas ekspor dan outbound. Sidang pertama tanggal 9, kemudian ada tanggal 10 kosong, kemudian sidang berikutnya tanggal 11. Nah, pada saat tanggal 10 itu kita akan undang rekan-rekan KL terkait untuk membantu menjawab pertanyaan. Setelah sidang pun kita juga akan melaksanakan, kita rencanakan 2-3 kali rapat koordinasi lagi, menindaklanjuti jawaban yang memang dari pertanyaan yang belum terjawab dan harus disampaikan secara tertulis, dan juga bagaimana untuk nanti dalam tahun depan kebijakan-kebijakan apa yang memang akan jadi kayak semacam hot list dari concern pada saat TPL, nanti kita coba kombinasikan dengan concern-concern lain negara anggota di beberapa komite. Hasil dari TPR ini menjadi inputting kita kepada investor, kepada pelaku pasar, kepada mitra dagang kita,
berkenaan dengan data-data yang harus kita sampaikan, perkembangan yang harus kita sampaikan, kemudian juga transformasi yang telah kita sampaikan. Pada prinsipnya kami tidak pernah mempertentangkan pengusaha dengan pemerintah, Pak. Kita sejalan, ya kan? Karena kebijakan pemerintah yang baik dan benar tentunya sangat kita butuhkan untuk memajukan usaha. Kalau nanti TPR-nya sudah keluar, kita pelajari masukan-masukannya. Ini akan kita share dengan anggota kita. Kita membawakan kebijakan-kebijakan sektor pertanian ini telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor pertanian. Itu dalam government report, dan pada secretariat report itu kita sudah sampaikan informasi-informasi secara objektif, data-datanya, bahwa memang yang dilakukan Indonesia kita sampaikan masih sesuai dengan komitmen di WTO. Tinggal nanti dari pihak sekretariat WTO atau tim TPRD, tim Trade Policy Review Division yang akan mengolahnya lebih lanjut. Akan ada, tapi ini tentu dalam format yang berbeda, ada market intelligence yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia perdagangan di luar negeri. Kalau pengusaha-pengusaha besar yang ekspornya sudah ke mancanegara, mereka pastinya udah menggunakan ya Pak yang terkait dengan TPR ini. Yang buat tantangan kita ke depan ini sebetulnya adalah SMI Pak, UKM. Karena itu fasilitasi dari pemerintah, kemudian kita juga dari Apindo, dari Kadin, apalagi nanti kita punya Indonesia Trading House, saya kira sangat penting untuk bantu mereka. Saya kira karena waktu juga mungkin kita harus menyudahi webinar ini. Apabila berkenan, Pak Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Pak Iman Pambagio, kami persilakan untuk menutup acara ini. Kita perlu melihat isu perdagangan ini secara holistik, tidak bisa dilihat secara sektoral dan dalam sebuah vakum. Karena dinamika kegiatan perdagangan itu sedemikian rupa sehingga apapun bisa terjadi. Sehingga kuncinya kemudian adalah kerjasama yang erat antara tidak saja kementerian dan lembaga terkait, tetapi yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah antara pemerintah dengan dunia usaha. Saya kira kita sudah merintis usaha itu dengan Apindo, dengan Kadin. Saya pikir ke depan akan lebih dibutuhkan lagi kerjasama seperti ini. Kita dapat traction yang semakin baik. Bagaimana membawa Indonesia ke depan dalam konteks peta perdagangan dunia. Sekali lagi terima kasih kepada semua dan semoga acara ini bermanfaat. Ini bukan yang terakhir tentunya. Mungkin setelah selesai TPR bulan Desember, mungkin di Januari kita bisa ketemu lagi apa yang bisa kita petik dari proses Trade Policy Review yang Indonesia akan jalankan bulan Desember. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.